Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 2. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pada subtema 1, kalian sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, hari ini kita akan membahas tentang darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Ayo kita mulai. Darah. Nah, seperti ini ya, gambar darah. Ini sel darah merah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2, oksigen, ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi, tempat pembuangan. Kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Selanjutnya, mengedarkan getah bening. Kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah beku. Nah, anak-anak, kalau kalian terluka, kalian pasti bisa melihat ya, ada cairan bening. Nah, itu sel darah putih dan sel pembekunya sedang bekerja. Itu adalah fungsi dari darah. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang ketujuh, adalah mengatur keseimbangan asam basa atau disebut HB. Kita akan masuk pada materi yaitu pembuluh darah. Nah, ini gambar pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Terdapat 3 pembuluh darah. Itu pembuluh darah arteri yang pertama, berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, pembuluh darah vena, berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Jadi, kalau yang arteri itu keluar dari jantung, kalau vena itu menuju jantung. Pembuluh darah kapiler, yang ketiga, berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi kecil, arteriola, dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Selanjutnya adalah jantung. Gambarnya seperti ini. Tentu kalian sudah ingat ya, Bu Nunu sudah membahas tentang jantung pada subtema 1. Di sini kita akan belajar jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi gambar yang terbesar ini diambil dari bagian jantung sebelah sini. Yang pertama, ini adalah perikardium atau pembungkus jantung. Yang kedua, ini ada miokardium atau otot jantung. Ini ditunjukkan gambar otot jantungnya ya. Selanjutnya, endokardium. Ini endokardium, pembatas ruang jantung.
Pada jantung terdapat arteri umbilikal. Arteri umbilikal membawa darah yang miskin oksigen atau O2, kaya CO2 atau karbon dioksida dari tubuh fetus atau janin ke plasenta untuk kemudian darah tersebut dapat bertukar karbon dioksida dan memasukkan oksigen atau O2 dari darah ibu melalui plasenta atau ari-ari. Nah, ini gambarnya ya. Vena umbilikal membawa darah kaya oksigen dan miskin karbon dioksida ke dalam tubuh fetus atau janin dan diedarkan ke seluruh tubuh janin tersebut. Sedangkan foramen oval merupakan lubang jantung pada fetus atau janin bayi. Seperti ini gambarnya. Foramen oval membantu sirkulasi darah lebih cepat tanpa adanya fungsi paru-paru. Ketika bayi lahir dan paru-parunya mulai bekerja, tekanan di dalam jantungnya biasanya menyebabkan foramen oval tertutup atau menutup. Jadi ketika masih janin dibantu sirkulasinya oleh foramen oval. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang besar, yaitu yang pertama atrium kiri, ventrikel kiri, ventrikel kanan, dan atrium kanan. Ada 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ini adalah bagian-bagian jantung yang lebih lengkap ya. Yang tadi adalah bagian-bagian jantung atau bagian-bagian besar jantung, yaitu 4 bagian. Sekarang kita akan pelajari. Ini adalah aorta, yang ini vena cava superior, arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Kemudian di jantung terdapat 4 katup, yaitu vulvula katup pulmonalis antara atrium kiri dan vertikel kiri. Vulvula atau katup aorta antara vertikel kiri dan aorta. Yang ketiga, vulvula atau katup tricuspidalis antara vertikel kanan dan atrium kanan. Vulvula atau katup bicuspidalis antara vertikel kanan dan arteri pulmonalis. Setelah penjelasan dari Bu Nunu tadi, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, pada organ peredaran darah, jangan sampai terkena gangguan. Di sini akan dijelaskan gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena 1. Faktor keturunan dapat diturunkan dari ayah atau ibu. Yang kedua, faktor non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Contohnya seperti ini. Dihindari ya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing.
Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang terakhir, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha apa untuk mencegah terjadinya gangguan alat peredaran darah? Nah, usaha-usahanya adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, Bu Nunu punya pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya, di dalam jantung terdapat berapa valvula atau katup? Jawabanmu tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian semuanya.